bulan suci Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mencontohkan dengan istighfarnya, nastaghfirullah, kami memohon ampunan kepada Allah. Jadi bukan hanya diniatkan untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat, serta mengharap ridho dan surganya Allah, dan minta dijauhkan dari murka dan neraka Allah. Para alim ulama sepakat, zikir yang kita baca tadi adalah zikir yang termulia untuk bulan suci Ramadan, ba'da qiraatil Quran, setelah bacaan Al-Quran. Jadi yang paling afdol untuk Ramadan qiraatul Quran, yang kedua zikir yang tadi kita baca. Kalau bisa zikir itu bukan hanya dibaca ketika kita selesai sholat witir, atau bukan hanya dibaca ketika kita hendak buka puasa, tapi setiap saat, setiap kita ingin mengerjakan amal baik, setelah kita mengerjakan amal baik, baca zikir itu. Beberapa syekh kita di Yaman, guru-guru kita di Yaman, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, bahkan setelah sholat baca zikir itu baru zikir pada umumnya. Jadi misalnya pada saat sholat terakhirnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu rame-rame itu, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah, gitu. Habis selesai baca yang tadi, yang seperti kita baca, baru Allahumma antas salam wa minkas salam pada umum. Jadi itulah syiar, zikir syiar di bulan suci Ramadan. Semoga kita dapat mengamalkannya insyaallah. Dan dengan perbanyak zikir tersebut, salah satu fadilahnya seseorang itu akan dikaruniakan oleh Allah malam Lailatul Qadar insyaallah. Alladzi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah mengkaruniakan di Ramadan tahun ini Lailatul Qadar untuk kita semua, dan menjadikan setiap malam bulan suci Ramadan berfadilah Lailatul Qadar untuk kita semua. Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung, jangan hanya minta satu malam Lailatul Qadar. Kita minta fadilah setiap malamnya Ramadan buat kita seperti fadilahnya Lailatul Qadar. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang setinggi-tingginya sama Allah. Apalagi urusan akhirat, Allah paling demen dengar rintihan hambanya yang mintanya akhirat. Allah paling demen dengar rintihan hambanya yang mintanya urusan akhirat. Bukan berarti urusan dunia Allah nggak demenin, tapi beda. Tapi kalau dia mintanya urusan akhirat, Allah lebih suka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan hari ini, awal hari Ahad di bulan suci Ramadan, sebagaimana tahun lalu juga saya dijadwalkan Ahad pertama di bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan. Kali ini saya akan membahas tentang kematian yang menyenangkan. Kebanyakan kan kematian itu menakutkan. Kebanyakan kematian itu apa? Menakutkan. Tapi dalam pembahasan ini adalah kematian yang menyenangkan. Semoga kita semua matinya lebih senang dibanding hidupnya. Hidupnya senang, tapi insya Allah matinya lebih senang lagi. Karena waktu satu orang bertanya kepada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang 3 pertanyaan. Yang pertama adalah ayyu amalin afdal, amalan apa yang termulia? Dijawab sama beliau, as-salah fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Amalan yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Yang kedua ditanya lagi, ayu syahrin afdal, bulan apa yang paling mulia? Dijawab syahrul Ramadan,
Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang paling mulia. Dan yang ketiga ditanya lagi tentang ayyu yaumin afdal, hari apa yang termulia? Dijawab yaumul jumu'ah, hari Jumat itu adalah hari yang termulia. Setelah orang ini bertanya kepada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian dia bertanya lagi kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, pertanyaan yang sama. Dia bilang sama Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, aku baru saja bertanya kepada Abdullah ibn Abbas tentang 3 pertanyaan dan telah dijawab dengan 3 jawaban yang tadi saya sampaikan. Kemudian kata Sayyiduna Ali, jika engkau bertanya kepadaku, aku tidak menjawab dengan jawaban itu, karena itu adalah jawaban umum, belum tentu untukmu. Lah terus ditanya, ayyu amalin afdal, amalan apa yang termulia? Dijawab oleh beliau, amalan yang termulia adalah amalan yang kau ikhlas mengerjakannya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti jawaban Sayyiduna Abdullah itu salah. Tidak, Sayyiduna Ali sedang berusaha menjawab sesuai dengan pribadi orang masing-masing. Kemudian ditanya lagi, bulan apa yang termulia? Dijawab oleh beliau, bulan yang termulia adalah bulan yang di dalamnya engkau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau taat kepada Allah, itulah bulan yang paling mulia untukmu. Ramadan memang bulan paling mulia, tapi di saat kita masuk di bulan suci Ramadan kita maksiat, kita nggak taat. Ramadannya mulia tapi tidak mulia untuk kita. Makanya nggak sedikit orang masuk di bulan suci Ramadan, Ramadan menjadi hujjah alaih, bukan menjadi hujjah lah. Kita berharap Ramadan menjadi hujjah lana la alaina. Kita berharap Ramadan ini menjadi penyebab syafaat buat kita, bukan menjadi penyebab azab buat kita. Kalau kita masuk di bulan suci Ramadan, kita maksiat, kita nggak taat, kita nggak ibadah. Lah Ramadannya menjadi beban buat kita, bukan menjadi syafaat buat kita. Makanya dijawab, bulan yang paling mulia, bulan yang tidak kau bermaksiat kepada Allah di dalamnya. Kemudian ditanya lagi, apakah hari yang termulia? Dijawab sama Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, hari yang paling mulia untukmu adalah di saat kau bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Engkau bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, itu hari terbaik buat orang. Pertama kali nikah itu hari paling bahagia dalam hidupnya. Orang pertama kali dapat momongan itu hari paling bahagia dalam hidup. Orang dapat rezeki yang besar, baru pertama kali punya rumah, itu adalah hari yang terindah baginya. Tapi hari-hari terindah itu tidak akan mengalahkan di saat dia meraih husnul khatimah, di saat dia bisa menghembuskan nafas yang terakhir dengan menyebut la ilaha illallah, habis ruhnya. Itu merupakan hari husnul khatimah. Semoga Allah karuniakan kita husnul khatimah. Orang muslim, orang muslimah yang cerdas di saat ditanya, apa cita-citamu? Gak banyak mikir, gak banyak perkataan, cita-citaku adalah husnul khatimah. Karena bayangkan, al-umur bi khawatimiha, segala sesuatu tergantung dengan akhir. Semoga Allah SWT mentakdirkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para shaimin as-saimat rahimakumullah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginjak kita pada hari ini di hari yang keempat. Masya Allah. Mudah-mudahan makin hari makin kuat imannya, makin hari makin kuat istiqomahnya, makin hari makin lezat puasanya, makin lezat ibadahnya. Kalau makin hari makin lezat, nanti mau dekat Eid nangis terus, nanti bakalan siap-siap nangis terus. Ya Allah, puasa mau habis. Ya Allah, oh cepet banget Ramadannya. Ya Allah,
Ya Allah, ketemu lagi gak Ramadan tahun depan? Begitu keadaan orang yang menikmati Ramadan. Tapi kalau orang yang gak dapat kelezatan di bulan suci Ramadan, ya Allah, kapan nih Ramadan mau selesai? Ya Allah, lama banget Ramadannya. Itu keadaan hati orang yang tidak bisa diatur-atur sama dirinya, tapi itu pemberian anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengkaruniakan kita kelezatan zikir, kelezatan ibadah, kelezatan munajat, kelezatan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita obati diri kita dari rasa takut mati menjadi senang menghadapi kematian. Dengan cara apa? Tentunya lewat sejarah, tentunya lewat kisah orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum kita sampai ke satu tempat, kita belum sampai ke tempat itu, tapi kalau kita udah dengar testimoni dari orang yang pernah nyampe di tempat itu, kita udah seneng duluan, belum nyampe Pak. Jadi gini, vilanya di puncak kayak begini, kita belum sampai ke villa itu, tapi yang bercerita sama kita adalah orang yang sudah sampai ke villa itu. Maka itu menumbuhkan keinginan kita untuk segera sampai ke villa itu. Membayangkannya saja sudah nikmat. Jadi begitu ada orang ngajak ke villa itu, kita lebih semangat. Subhanallah. Dan kita mau belajar dari orang-orang yang sudah mendapatkan husnul khatimah. Kita mau dengar dari orang-orang yang sudah mendapatkan husnul khatimah. Indahnya kematian dalam keadaan husnul khatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Manusia yang paling utama di muka bumi Allah, dan di yaumul qiyamah pemimpin para manusia lainnya, pemimpin makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di akhir hayat beliau membawa Abu Muwaihibah radhiyallahu ta'ala anhu, dan itu bertepatan pada malam Jumat yang hari Seninnya beliau akan kembali ke rahmat Allah Azza wa Jalla. Umur yang 63 tahun menurut hitungan Qamariyah. Pada saat itu membawa Abu Muwaihibah, dan itu ziarah beliau yang terakhir ke Baqi. Beliau membawanya ba'dal Isya, Abu Muwaihibah, kemudian bersalam kepada Ahlul Baqi. Kemudian beliau berkata kepada Abu Muwaihibah, seorang hamba ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup selamanya di muka bumi Allah sampai berakhirnya bumi ini. Kemudian dia akan masuk surganya Allah. Dan yang satu lagi tawarannya adalah berjumpa dengan Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Muwaihibah saat itu memahami bahwa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah seorang hamba itu pastilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada khususan bagi hamba-hamba yang lain. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal seseorang, tidak akan diakhirkan, tidak akan dimajukan. Pasti seorang hamba ini adalah hamba yang teristimewa di hadapan Allah, dan dia adalah kekasih Allah, dan dia disebut dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Muwaihibah berkata kepadanya, ya Rasulullah, perintahkan hamba itu untuk memilih hidup selamanya di muka bumi. Kemudian dia berjumpa dengan Allah karena umat memerlukan hamba itu. Dan Nabi SAW tersenyum kepada Abu Muwaihibah. Kemudian Nabi SAW menjawab, seorang hamba itu sudah mencintai Allah melebihi segala-galanya. Kerinduannya kepada Allah sudah tidak tertahan lagi. Kecintaannya kepada Allah melebihi segala-galanya. Hamba itu sudah tidak lagi mampu hidup di dunia, ingin segera berjumpa dengan Allah. Sallu ala Nabi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah keadaan yang sama Allah berikan kepada kita semua ketika dekatnya ajal kita, seperti apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad, seperti apa yang diucapkan oleh guru kita Nabi kita Muhammad, seperti apa yang diucapkan oleh pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله متحققين بحقائقها حسا ومعنى مع طول عمر في العافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini pertama kali diwajibkan tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut catatan sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami ibadah bulan suci Ramadan bersama umatnya di dunia 9 kali. Dari 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan bersama umatnya, selalu mendapatkan Ramadan 29 hari. Hanya sekali Rasul pernah mengalami Ramadan 30 hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, di tahun pertama diwajibkan ibadah bulan suci Ramadan, yang tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW bertepatan perang besar terjadi saat umat sedang berpuasa, dan itu disebut dengan perang Badar. Perang apa? Perang Badar. Sedikit saya ingin sampaikan kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum Ramadan, alhamdulillahirabbil alamin, saya dan 3 orang kru dari KSNS, acara yang ada di MNC Muslim, itu sempat berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Saya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan hamba ini pengen meliput tempat-tempat sejarah yang insya Allah manfaat buat umat. Kemudian pas saat ziarah Nabi SAW, saya juga menyampaikan hal itu, dan alhamdulillah Allah ijabah. Saya berkali-kali umroh, tapi nggak pernah yang namanya saya itu sampai ke Badar. Mungkin jamaah juga banyak yang berkali-kali umroh, karena rute jamaah dari Madinah ke Mekah sekarang sudah tidak ada rute lewat jalan Badar. Semua langsung ke Mekah, nggak ada yang lewat Badar. Subhanallah, kemarin dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa masuk ke Badar. Wah, Badar ini ketat, apalagi mau ngeliput-ngeliput, kameranya kamera gede lagi. Waktu pengen keluar di imigrasi aja udah hampir nggak keluar. Saya baca doa aja, akhirnya diserahin lagi. Pokoknya doanya saya minta izin sama Allah dan Rasulnya, titik. Udah, kan yang punya Allah tuh negeri. Begitu nyampe di Badar, supirnya turun. Supirnya sebelum turun bilang sama saya, kalau Syekh ngizinin, di sana itu ada polisi syariah. Kalau Syekhnya ngizinin, anak turunin nanti. Kalau nggak ngizinin, kita balik. Begitu dia turun, Syekhnya ngizinin, ya kita turun, malah Syekhnya ikut saya terjemahin. Dari mana musuhnya datang, dari mana Nabi datang, kafilah Abu Sufyan ada di mana, semuanya diterangin sama dia. Kejadian perangnya di sini, syuhada Badarnya di sini, dan itu bisa disaksikan di bulan suci Ramadan insya Allah. Dan subhanallah, saya juga berkali-kali saya umroh, saya nggak pernah temukan itu gua tempat Nabi Muhammad SAW waktu diselamatkan oleh para malaikat ketika Rasulullah berdarah-darah.
Itu Rasulullah ditaruh di satu gua di Uhud. Kemarin kita temukan juga, kita masuk ke dalam, wallahi demi Allah, guanya wangi kasturi. Guanya wangi kasturi. Gak ada orang yang nyium di situ gak wangi kasturi. Kalau ada orang bilang dikasih minyak wangi, wanginya bisa beda-beda dong. Minyak wangi kan banyak mereknya. Ada malaikat subuh, ada minyak wangi apa, Davidoff, apa-apa. Ya beda-beda. Ini wanginya wangi kasturi, indah banget. Saya cari-cari sumbernya, cuma ada beberapa batu di situ wangi. Dan itu adalah tempat duduk. Kalau kita duduk di situ, kita bisa tidur dengan nyaman. Tempatnya ada banget. Dan itu alhamdulillah kita masuk, kita liatin sama sahabat, insya Allah. Nanti ikutin aja terus ke SNS di Journey-nya. Mudah-mudahan bisa nambah manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Singkat kisah, di tahun kedua dari hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali diperintahkan ibadah bulan suci Ramadan, terjadinya perang Badar. Disebut perang ini dengan perang Badar karena terjadinya di Badar. Dan ada salah satu tokoh di perang Badar itu yang menyumbangkan semangatnya kepada umat, ala wahwa Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Yang pada pagi hari ini kita ingin belajar dari sosok beliau, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Sebelumnya saya ingin sampaikan, Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi Al-Ansari adalah Sayyidul Aus. Dulu Madinah sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya kota Yathrib. Ada dua suku besar di situ. Ada Aus, ada Khazraj. Ada Aus, tulisannya Hamzah wa Usid. Aus, ada Khazraj. Dua suku ini ribut ratusan tahun para hadirin hadirat. Padahal mereka satu kakek. Diadunya sama Yahudi sebenarnya. Ya, kayak umat Islam sekarang jumlahnya ada berapa sedunia? Umat Islam jumlahnya ada berapa sedunia? Ada 2 miliar lebih. Saya baca di Republika Online mulai tahun 2013, kalau Protestan dan Katolik terpisah penghitungannya, Islam umat terbanyak sekarang di dunia. 2 miliar lebih jumlah umat Islam di dunia. Jumlah Yahudi di dunia cuma 17 sampai 20 juta. Enggak sampai 20 juta. Subhanallah. Ini yang banyak pada kemana nih? 20 miliar kalah sama yang 20 juta. Kenapa? Karena mayoritas yang dari 2 miliar ini tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau beradu ilmu, beradu fisik, beradu apa, kalah sama mereka. Mereka memang sudah dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. EQ kita kalah. Tapi mereka akan kalah jika kita umat Islam dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah yang menolong kita, dia kalah. Inilah yang akhirnya ibadah kita kurang, debat kita lebih banyak daripada amalnya. Debat kita lebih banyak daripada amalnya. Ada satu orang saya ketemu, kenapa ente gak sholat ke masjid situ? Pusing, kenapa? Pada berantem, kata yang benar 11, kata yang benar 23. Udah dah, anak gak sholat aja. Ya jadi kagak sholat aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang mau 11 boleh, yang mau 23 boleh, bahkan yang 49 juga boleh. Imam Ibnu Hajar meriwayatkan ada 7 macam riwayat tentang jumlah salat taraweh dan witir. Dan pada umumnya yang orang banyak kenal 11 sama 23. Padahal ada juga riwayat 13, ada juga riwayat 21, ada juga riwayat sampai 49. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Akhirnya Sa'ad ibn Mu'ad, bahwa dia adalah kepala suku dari suku Aus. Suku Aus ini ribut ratusan tahun dengan suku Khazraj. Setiap ada yang mau wafat di antara mereka, mereka berwasiat kepada anak keturunannya, perangnya jangan berhenti
teruskan. Tuh begitu. Kalau ada kakeknya, ayahnya yang mau meninggal, anaknya dikumpulkan. Perang dengan suku Aus, teruskan. Kalau ada suku Aus yang mau meninggal, perang sama Khazraj, teruskan. Begitu. Dan itu semua alhamdulillah damai dengan al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kepala suku Aus diantaranya adalah Sa'ad ibn Mu'ad, yang mana beliau ini masuk Islamnya lewat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Ini orang besar, orang hebat yang meninggalkan kekayaannya demi Islam. Mus'ab ini kan tadinya seorang perjaka yang luar biasa, ibunya janda kaya di Mekah, bajunya paling mahal di Mekah itu Mus'ab. Ngalahin bajunya Abu Jahal, ngalahin bajunya Abu Lahab, Abu Gosok semuanya. Ngalahin baju mereka semua. Mus'ab bin Umair punya baju yang termewah, punya minyak wangi yang termahal. Minyak wangi yang termahal itu al-Audi. Aud itu minyak wangi termahal. Hadirin, itu kalaupun Anda dijual minyak wangi termahal di sana, itu kualitas nomor 2, tidak ada nomor 1. Kalau nomor 1 itu yang beli sudah bin Mahfud, bangsa apa gitu, yang pada punya bank, itu sudah habis sama mereka. Itu yang ada di pasaran itu paling top. Kalau dia bilang ini nomor 1, itu nomor 2. Itu nomor 2. Kalau dia bilang ini nomor 1, itu nomor 2. Yang cerita sama saya orang Saudinya, dan dia agennya minyak wangi. Jadi kalau nomor 1-nya itu yang beli sudah raja-raja, sudah yang beli amir-amir, yang beli sudah orang-orang atas, itu harganya sampai ratusan juta, sampai miliar bisa. Itu al-Ud yang nomor 1, yang kalau Anda pakai 6 hari nggak hilang. Hah? Kalau ini yang kita pakai, kalau yang nomor 2-nya saja yang kita pakai itu bisa 3 jam, 6 jam paling ya. Nah tapi kalau yang begitu kita pakai, waduh, Masya Allah. Ini al-Ud, itu dikasih tuh, Mus'ab bin Umair punya itu. Yang ibaratnya orangnya belum datang, wanginya udah datang. Orangnya udah jalan, wanginya masih ada di situ. Masya Allah, luar biasa Mus'ab ini, anak satu-satunya seorang janda kaya di Mekah, dan dia didatangkan guru macam-macam ilmu, privat sifatnya. Jadi guru macam-macam ngajarin dia. Itu langsung apa? Dia ini orang yang disayang oleh banyak penduduk Mekah. Tidaklah dia duduk di satu tempat, melainkan orang-orang ikut duduk di situ. Selain dia menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka belum tahu, Mus'ab juga orangnya dermawan. Taruh makanan, taruh minuman, apa semuanya. Lama kelamaan dia dengar tentang sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumah Arqam bi Abil Arqam. Nanti di KSNS di Jurni saya tunjukkan rumah Arqamnya di mana. Di KSNS di Jurni ada. Ini rumah Arqam di situ saya tunjukkan. Nah itu akhirnya Mus'ab bin Umair masuk ke rumah Arqam. Rasulullah dulu markasnya di situ, rumah Arqam di Bukit Sofa. Di Bukit Sofa, di rumah Arqam di Abil Arqam, disitulah Rasulullah ada, dan banyak sahabat masuk Islam ke situ, termasuk Umar bin Khattab datangnya ke situ. Begitu dengar bacaan Quran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang pintar, nggak pakai ngomong lagi sudah, ini nggak mungkin karangan manusia. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dulu kalau sahabat syahadatnya begitu, karena langsung depan Nabi. Jadi wa asyhadu annaka, sesungguhnya aku bersaksi engkau Rasulullah. Kalau kita karena nggak depan Nabi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu masuk Islam, ketahuan sama ibunya. Singkat kisah, dipenjarain, di apa, tetap Islam. Terakhir ibunya ngasih ultimatum, ngasih ancaman. Kalau kamu tetap Islam, sudah selesai. Saya coret dari daftar warisan. Ini ancaman terberat. Hah? Ini orang kaya besar, ini orang miliarder ini. Orang terkaya di Mekah, bayangkan. Kamu saya coret dari daftar warisan. Tidak sepeser pun kamu dapat dari harta warisan.
Ayo, kamu pilih mana? Ibumu dan hartamu, apa kamu pilih Muhammad? Ibu, aku pilih kebenaran. Aku ikuti Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Keluar dari rumah ibunya. Keluar dari rumah ibunya, ikut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sempat hijrah ke Habasyah. Kembalinya dari Habasyah, ketika orang-orang dari Yasrib meminta guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkan kepada orang Yasrib guru agama ya Rasulullah, untuk mendidik kami ke Islam. Dan saat itu Yasrib hanya baru belasan orang yang muslim, hanya baru belasan orang para hadirin hadirat. Dan jarak ke hijrah tinggal 1 tahun lagi. Jarak ke hijrah tinggal 1 tahun lagi. Rasul hanya mengirim 1 delegasi. Rasul tidak mengirim 2 pendakwah. Rasul tidak mengirim 3 orang. Rasul hanya mengirim 1 orang. Yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dikirim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak 1 tahun itulah Mus'ab bin Umair terus berdakwah. Tidak ada hari tanpa dakwah. Kerjaannya adalah dakwah. Tidak mikirkan dunianya. Ada makanan dia makan, nggak ada makanan dia terus dakwah. Nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Kenapa? Karena tujuannya husnul khatimah pada hadirin. Karena tujuannya husnul khatimah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Mana ada capeknya orang yang sholat tarawih 23 rakaat, sampai mungkin berapa rakaat, sampai mungkin dia bangun malam lagi, sampai dia baca 3 juz Al-Quran. Kalau tujuannya husnul khatimah, kalau tujuannya husnul khatimah, malah capek dia duduk dari subuh sampai nanti menjelang matahari, sampai menjelang matahari terbit. Kemudian dia pulang, dia sholat duha lagi, kemudian nanti dia baca Quran lagi. Mana ada capeknya kalau tujuannya husnul khatimah. Mana ada capeknya dia sering sedekah. Dia dapat duit, dia sedekahin lagi. Dia dapat duit, dia sedekahin lagi. Nggak ada ngeluhnya, nggak ada lelahnya, karena tujuannya adalah husnul khatimah. Ini sahabat yang dikirim ke Madinah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ketika beliau berdakwah, ketangkep sama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz nggak terima. Ini orang dari mana? Pengaruhin masyarakat kita yang kagak-kagak. Bawa keimanan apa nih? Didatengin nama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair berdiri menyambutnya dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu suri tauladannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi gayakan, itu dicontoh sama sahabat. Makanya waktu utusan Romawi pernah datang ke Madinah, mereka ngangkat-ngangkat kepala begini, pegang kepalanya pusing. Yang namanya Muhammad Rasulullah ini yang mana? Yang ini bukan, yang ini bukan. Loh, kok semuanya cirinya sesuai Alkitab yang kita pelajari? Karena semuanya betul-betul niru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jalan mereka, cara makan mereka, cara bicara mereka radhiyallahu ta'ala anhum, betul-betul mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita umatnya ini mayoritas ngikutin Nabi, subhanallah, Islam ini makin besar para hadirin hadirat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika Sa'ad bin Mu'adz datang dan Mus'ab bin Umair dikabarkan bahwa dia adalah kepala suku dari kaum Aus, dia berdiri para hadirin hadirat. Dia menyambutnya. Kemudian Sa'ad mencabut pedangnya. Jika kamu tidak keluar dari Yasrib, aku penggal lehermu. Ini Sa'ad bin Mu'adz, nggak ada yang berani, ini kepala suku ini. Apa kata Mus'ab? Kita duduk dulu sebentar, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Kalau kamu tidak cocok, Allah anak angkat kaki sekarang. Keyakinan apa yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair sampai berani bertaruh hal yang berat? Kita duduk dulu sebentar. Saya mau nyampaikan apa itu Islam. Kalau kamu tidak terima, saya akan keluar. Wallahi saya akan keluar tanpa pedang. Kenapa? Karena dia yakin yang dibawa ini barang benar, yang dibawa ini barang benar, barang mahal, nggak mungkin ditolak. Barang bagus ini, Al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya duduk, Sa'ad bin Mu'adz tertarik. Beliau menceritakan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya Sa'ad ibn Mu'adz mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian beliau mengumumkan dengan suku Aus agar segera semuanya ikut dalam agama Islam. Jarak 1 tahun, Mus'ab bin Umair telah berhasil menggembirakan kolbunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, kapan saya dan para hadirin hadirat bisa menggembirakan kolbu manusia terbaik ini? Kapan kita bisa menggembirakan kolbunya Nabi kita Muhammad? Telah lewat orang-orang sebelum kita. Mus'ab bin Umair menggembirakan hati Rasulullah. Telah lewat orang sebelum kita, Usamah bin Zaid, banyak dari sahabat-sahabat yang lain, Khulafaur Rasyidin. Telah lewat sebelum kita Salman Al-Farisi. Semua telah bisa membuat gembira kolbunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatlah gembira hati Nabi kita Muhammad dengan kesolihan kita, dengan amal baik kita, dengan sodakoh kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita lakukan para hadirin sebelum kita wafat. Insya Allah kita disambut di yaumul qiyamah di sungai Hur oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang kalau bangkit di yaumul qiyamah semuanya kehausan. Ada sungai di situ. Yang ada di sungai di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketemu Nabi di situ, Nabi bisa minumin. Ada yang diminumin dia dengan gayungnya, ada yang diminumin dengan tangannya, sesuai kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya berharap bisa diminumin dengan tangannya langsung sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semua kita dapat sungai Hud itu, dan kita bisa masuk surganya Allah di barisan beliau, dan kita berjumpa Allah dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Datangnya Mus'ab bin Umair baru 1 tahun, beliau menyatakan, Yathrib qad aqbal ya Rasulullah. Yathrib sudah siap menerima kedatanganmu. Tidak ada satupun dari pintu rumah di Yathrib melainkan ada salah seorang umatmu di dalam rumah itu. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tersenyumnya Rasulullah memeluk Mus'ab bin Umair, mendoakan keberkahan, mendoakan keselamatan untuk Mus'ab bin Umair. Rasulullah sangat cinta dengan orang yang peduli terhadap Islam. Rasulullah sangat cinta dengan orang yang peduli terhadap agama yang beliau bawa. Kalau kepedulian selama ini kita hanya kepada pribadi kita, hanya kepada rumah tangga kita, terus terang itu belum tidak menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah peduli banget sama Islam, kita nih yang tiap hari kita pikirin gimana di Islam jaya nih, gimana nih, kapan nih saya bisa bangun masjid di sana nih, kapan nih saya, itu tuh yang bisa nanti meninggalnya disambut nanti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Maksud Islamnya lewat Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini orang yang syahid di perang Uhud. Kemarin lagi KSNS The Journey, maaf saya bukan mau iklan program ini, masalah dakwah. Saya waktu di KSNS The Journey, saya datang ke Uhud ba'dal asar. Hadirin hadirat saya yakin sering umroh. Seringnya dibawanya siang, city tour, tek, kurang cocok saya. Saya kalau bawa umroh apa begitu-begitu. Pengennya fokus ke Uhud aja udah. Dan kalau ke Uhud jangan zuhur, ba'dal asar. Setelah sholat asar di Masjid Nabawi, saya jalan ke Uhud. Ya Allah, nangis kita di Uhud, kru pada nangis. Tuh ada bilang, lihat, tuh kompleks Syuhada Uhud, ya, yang dipagerin. Kita ngelihat dari Jabal Ar-Romah, Bukit Pemanah, kita lihat dari atas, itu kelihatan banget. Yang dipagerin itu, yang kompleks Syuhada Uhud, di tengahnya, saya sorot pakai kamera, biar orang pada tahu. Itu debunya kayak orang habis hujan. Ada nggak ada hujan dari pagi? Lagi musim panas tuh, bulan Juni kemarin. Allah, tuh lihat. Debunya kayak hujan, basah, warnanya merah. Allahu Akbar. Allah, kita geleng-geleng kepala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa damus syuhada, darahnya syuhada pantesan gak boleh dicuci, gak boleh dimandiin orang yang meninggal dalam peperangan fisabilillah. Ternyata apa? Darahnya masih seger. Kita lihat semua. Begitu kita turun, kita lihat lagi. Nanti Anda saksikan deh, kalau Anda
Kita lihat lagi, subhanallah, pada nangis semua. Itu samping-sampingnya debu kering. Di komplek itu, di komplek Syuhada Uhud, yang tengahnya basah, becek warna merah, sebelahnya kering. Kelihatan jelas. Makanya nanti kalau lagi umroh ke sana, ya, ente mendingan nyewa taksi ya, habis sholat di Masjid Nabawi bilang mau ke Uhud gitu. Naik taksi aja. Lihat dah, omongan saya benar apa enggak? Udah. Kalau saya buktikan kemarin. Itu basah, debu basah, tapi basahnya warna merah. Ini Syuhada Uhud. Dan di dalam itu diantaranya ada Sayyiduna Hamzah, paman Nabi kita Muhammad SAW. Dan diantaranya adalah Mus'ab bin Umair, yang ketika Mus'ab bin Umair wafat di perang Uhud tersebut, syahid di perang Uhud tersebut, siapa sahabat paling nangis? Siapa sahabat yang paling menggerung nangisnya? Siapa sahabat yang paling banyak nangis? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf waktu ditanya, kenapa engkau paling kuat nangisnya melihat jenazah Mus'ab bin Umair? Kan jenazahnya kalau ditutupin atasnya dengan kain, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutupin, kepalanya kelihatan. Saking akhirnya udah nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, tinggal kain yang nggak bisa nutupin badannya. Kata Abdurrahman bin Auf, dia masuk Islam meninggalkan kekayaannya, saya masuk Islam jadi orang kaya. Dia masuk Islam, dia meninggalkan kekayaannya, habis semua kekayaannya. Dia betul-betul cari keridhaan Allah dan Rasulnya, tapi saya jadi orang kaya. Ya Allah, saya kalah dengan Mus'ab bin Umair. Makanya Nabi SAW, dia itu Abdurrahman bin Auf mau miskin-miskin gak bisa-bisa, para hadirin. Biar tahu, sahabat satu-satunya yang mau miskin tapi gak bisa-bisa, Abdurrahman bin Auf. Dia keluarkan, dia habiskan semua modal ini, pernah dihabisin. Buat batangnya lebih besar lagi. Mau miskin gak bisa-bisa. Ini orang akhir zaman mau kaya gak bisa-bisa, para hadirin. Padahal begitu orang sedang dikurangin hartanya, sebenarnya dia mesti ingat Mus'ab bin Umair aja. Jadi jangan ingin hati. Hadirin hadirat kan banyak pembisnis di sini. Banyak karyawan atau karyawati yang kelas-kelasnya atas nih banyak di sini. Kalau ekonomi lagi surut, ingatnya Mus'ab bin Umair, jadi bangga. Alhamdulillah. Lagi dikurangin harta tapi ditambahin iman nih kelihatannya. Begitu para hadirin. Jangan keluh. Aduh ekonomi payah nih. Aduh. Nggak ingat Mus'ab bin Umair. Ingat Mus'ab bin Umair. Kalau lagi kaya, ingat Abdurrahman bin Auf. Kita punya contoh banyak dalam Islam. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau kita nggak berkaca dengan mereka, berantakan hidup kita. Apa bedanya kita dengan non-muslim? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Wong hidup ini ujian. Intinya kita pengen dapat husnul khotimah. Titik. Hanya itu yang kita cari. Kita pengen husnul khotimah, para hadirin. Kita pengen meninggalnya Allah ridha sama kita. Allah sayang sama kita. Allah rindu dengan kedatangan kita. Radiyatan mardiyah. Kita ridha dan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu aja, kalau lagi ekonomi surut, ingatnya Mus'ab bin Umair. Jadi kita senang hati. Kalau kita lagi kaya, ingatnya Abdurrahman bin Auf, pengen miskin. Jadi ini mau solo kamu, ada sendiri, karena pengen miskin. Ingatnya Abdurrahman bin Auf, begitu caranya. Iya kan? Pengen banyak amal, karena kata Nabi Abdurrahman, anta minal aghniya. Itu sudah doanya Nabi. Kamu ini Abdurrahman orang kaya. Dari umatku yang kaya engkau. Batu masuk surganya itu paling berat, kata Nabi. Sedekahnya harus banyak. Nanti kamu merangkap masuk surganya, katanya begitu katanya. Allah, berarti mesti jor-joran ini sedekahnya. Insyaallah Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kita mah hidup mah yang penting bahagia. Kalau Allah ridho sama kita, Allahu akbar. Abu Bakar Siddiq dulu sebelum Islam kaya raya, udah biasa nyumbang, tapi nggak sesadis waktu dia masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, seluruh hartanya diberikan buat Allah dan Rasulnya. Apakah dia jadi miskin? Enggak. Orang lain melihat dari matanya, kok Abu Bakar menurun ekonominya? Ya enggak. Hatinya makin kaya, jiwanya makin tenang, jiwanya makin bahagia dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat kisah, Sa'ad bin Mu'adz telah masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'adz adalah suku Aus yang menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian saya mau langsung masuk pada kisah kehebatan Sa'ad bin Mu'adz. Di antaranya ditunjukkan para hadirin ketika terjadinya perang Badar. Ketika terjadinya perang Badar, saat itu umat Islam jumlahnya berapa? 313. Jumlah muhajirin hanya 80-an orang, 84 atau 83 gitu. Sisanya Ansor, sisanya orang Madinah. Mereka itu keluar dengan Nabi Muhammad ingin mencegah rombongan kafilah Abu Sufyan dari Syam. Itu bawa harta banyak, pengen dicegat sama Nabi, mau ditangkap semua hartanya. Wah, Abu Sufyannya semua mau dibawa. Bukan rampok, ini perang. Karena mereka orang kafir Mekah, mereka ngambil harta kaum muslimin. Jadi situasinya dalam keadaan perang, tidak ada perdamaian. Saat itu juga muslimin yang di Mekah ditawar. Harta-harta muslimin yang di Mekah nggak bisa dibawa keluar. Jadi kondisi perang, jangan salah paham, nggak ada perampokan di sini. Mereka ingin mengambil haknya karena ini peperangan. Jadi adanya ghanimah, adanya harta rampasan perang. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah nggak ada seperti itu, karena ada perdamaian. Ini saat itu dalam perang, Nabi keluar sama 313 mau ngadepin Abu Sufyan dan kafilahnya. Ini mah nggak usah perang, selesai udah ditangkap pulang. Akhirnya ternyata keluar pasukan dari Mekah. Abu Jahal bawa 950 orang. Bahkan ada riwayat mengatakan 1050, wallahu a'lam. Tapi yang paling kuat 950, berarti 3 kali lipat jumlahnya, lebih besar dari yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang yang dibawa sama Nabi ini nggak semuanya ahli perang. Kebanyakan orang sipil, bukan kelas-kelas militer. Seperti Umar bin Khattab kan kelas-kelas militer. Sayyidina Umar bin Khattab tidak kurang dari 3 korma. Paling dia makan sehari 3 korma. Tapi kalau sudah mainin pedangnya, orang kebelah 2 arahnya. Nggak ada Sayyidina Umar nancep pedang begitu, nusuk orang ketusuk kayak kita ngeliat film ketusuk begitu. Enggak. Sebenarnya secara riwayat Umar kalau udah mainin pedang begini nih, zrem, itu orang kebelah 2. Makanya orang pada takut. Julukannya dari Nabi Abu Hafsin, bapaknya macan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah perang, itu kakinya bisa di atas kuda, badannya bisa di bawah. Dia main panah orang dari bawah. Jadi hebat-hebat kemiliterannya nih para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, terutama orang-orang Quraisy. Memang terkenal orang-orang Quraisy itu, kekuatan mereka, kecerdasan mereka. Jadi pada saat itu inti kisah, pada saat perang Badar, banyak di antara para sahabat yang tidak siap menghadapi Abu Jahal dan sekutu. Waduh, kalau bisa, ya Rasulullah, kita kan datang ini buat ngadang siapa? Abu Sufyan, bukan buat ngadepin Abu Jahal dan pasukannya. Kita nggak siap. Artinya mereka pakai hitungan apa? Akal. Secara akal kita kalah. Bukankah saya sudah sampaikan, level manusia itu ada 3 para hadirin. Yang pertama al-mahsusat, panca indera. Panca indera, yang pertama itu kan, saya sudah sampaikan dulu di kajian. Nggak tahu semuanya hadir apa enggak, ada sebagian baru hadir. Al-mahsusat, panca indera. Panca indera itu artinya apa? Kita sama binatang sama. Kuda lagi lari, di depan ada jurang, matanya ngelihat ada jurang, berhenti itu kuda, ngerem itu kuda. Sama sama kita kalau lagi jalan, mata kita ngelihat ada jurang, berhenti, itu al-mahsusat. Yang kedua al-ma'qulat, akal. Binatang nggak punya akal, kita punya akal. Binatang nggak punya akal, kita punya akal. Kalau kita lagi nonton sama kucing kita, mati lampu, kucing diam, kita ke mana? Kita lihat secretnya, putus sampai apa, kan begitu. Kalau memang putus, kita nyalain lilin, kan begitu. Kita pakai al-ma'qulat, binatang nggak bisa sampai situ. Tapi akal ini nggak selamanya kita bisa andelin para hadirin hadirat. Yang terakhir adalah al-imaniyah, iman, modalnya iman. Akal nggak bisa masuk di iman. Nah, para pejuang ini pakainya iman, nggak masuk akal kadang-kadang. Lihat tuh banjirnya Nabi Nuh dulu.
Kapalnya Nabi Nuh masih di bawah gunung, ketemu sama putranya Kan'an. Kan'an pakai akal. Abahnya bilang, irkam ma'ana, sini masuk ke dalam kapal bersama kami. Tapi kata anaknya, saya mau ke gunung itu, sa'awi ila jabal, karena di gunung itu ya sibuni minal ma', dia bisa mencegah aku dari air banjir besar ini. Gunung itu lebih tinggi dibanding kapalnya Nabi Nuh. Dia pakai akal, Nabi Nuh pakai iman. Kata Nabi Nuh, yang selamat, yang dirahmati sama Allah ada di kapal ini. Tapi dia naik ke atas, akhirnya yang tenggelam yang mana? Kan Nabi Nuh dan pasukannya nggak tenggelam. Nah, ini yang menunjukkan al-imaniyat. Ada 3 level manusia itu: panca indera, akal, dan iman. Kalau kita pakai iman, udah pasti deh aman hidup kita, dunia wal akhirah, insya Allah. Nah, di perang Badar ini banyak sahabat yang pada saat itu nggak sedikit yang hitungannya akal. Waduh, kita kalah, kita mati sia-sia. Kalau ketemu Abu Jahal dan sekutunya, bukan masalah takut, masalah perhitungan para hadirin. Orang itu kalau udah masuk Islam gak ada yang takut mati para hadirin. Cuman mereka mikir masalah perhitungan. Kita kalah, kita sia-sia nanti perjuangan kita ke depan gimana. Nah, inilah yang menjadi perbincangan di antara mereka. Kecerdasan spiritual Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin dunia Islam. Beliau ajak duduk seluruh sahabat. Beliau bangunkan sahabat satu persatu, suruh pada memberi apa? Motivasi. Gimana kata Nabi? Gimana pendapat kalian? Banyak yang ngomong, ya Rasulullah, sebaiknya kita kembali ke Madinah. Ini bukan tandingan kita Abu Jahal. Kan kita niatnya keluar main buat Abu Sufyan. Begini-gini, wow. Terakhir naik siapa? Terakhir naik apa namanya? Al-Aswad, sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, nahnu ma naqul kama yaqulu Banu Israil li Musa alaihi salam, idhab anta wa rabbuka wa qatila innaha huna qaidun, walakin nahnu min ummatik naqulu lak idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Allahu Akbar. Itu semua yang tadinya takut jadi berani. Kalimat apa yang keluar dari Al-Aswad ini? Beliau bilang, ya Rasulullah, kami tidak katakan kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Banu Israil kepada nabinya Musa alaihi salam, berangkatlah kamu dengan Tuhanmu, perangilah mereka. Musa waktu diajak perang ke dalam Baitul Maqdis, Musa sama Allah, masuk deh ke dalam, kata Banu Israil, kurang ajar, perangi mereka, kita tunggu di sini, nanti kalau sudah menang kabarin kita, kita masuk. Kami bukanlah Bani Israil, kami umatmu ya Rasulullah, dan kami katakan, berangkatlah kamu dengan Allah, perangi mereka ya Rasulullah, dan kami ikut bersama. Nah, ini yang membedakan mereka dengan Bani Israil. Semuanya bertakbir Allahu Akbar menyambut panggilan perjuangan ini. Walhamdulillah dimenangkan oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya setelah Al-Aswad ini berdiri, udah pada semangat, bangun Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad. Karena dia yang bangun baru Muhajirin semua, Ansornya belum ada yang bangun. Sa'ad ibn Mu'ad bangun. Faqama Sa'ad. Ketika itu Rasulullah mengatakan begini, asyiru alayya ayyuhan nas. Ayo yang mau ngeluarin usul lagi dalam musyawarah, silakan bangun. Bangun Sa'ad ibn Mu'ad. Ya Rasulullah, seperti kau kehendaki, aku yang menyampaikan hal ini. Beliau sampaikan, ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman kepada, maksudnya kepada kenabian, wa saddaqna, dan kami sudah membenarkan segala apa yang kau ajarkan, wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq,
dan kami telah menyaksikan segala apa yang kau bawa ya Rasulullah adalah kebenaran. Wa atainak mawathiqana, dan kami telah berikan kepadamu perjanjian dari kami, ala sam'i wa ta'ah, bahwa kami siap mendengar dan kami siap taat dengan segala perintahmu ya Rasulullah. Famdi ya Rasulullah lima aradta fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, berangkatlah sesuai keinginanmu, kami bersamamu ya Rasulullah. Ini Sa'ad bin Mu'adz bahasanya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau mengajak kami untuk melewati lautan, kami siap. Maksudnya tangkap perahu, kami siap. Walaupun hal yang tak masuk akal, ini laut nih, kita suruh nyebrang, kita siap. Ma takhallafa minna rajul wahid, tidak akan satupun orang di antara kami di sini yang berpaling dari perintahmu ya Rasulullah. Wa ma naqra an talqa bina aduwan ghadan, dan kami tidak ada yang membenci dan kami tidak ada yang tidak suka untuk berjumpa musuh di esok hari. Kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, apa yang kau ambil dari kami lebih kami suka dibanding apa yang kau tinggalkan ya Rasulullah. Ini jawaban Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz menyemangatkan orang Ansor, karena dia kepala suku Ansor. Kemudian dia ulang lagi perkataan Al-Aswad tadi, nahnu ma naqul kama yaqulu Banu Israil. Kita bukan Banu Israel, kita umatmu, berangkat dengan Tuhanmu, perangi mereka, kita ikut bersamamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini omongan Sa'ad bin Mu'adz, dikabarkan menurut riwayat yang sahih di kitab-kitab sejarah, wajah Nabi berubah seperti bulan purnama. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar ke cahayanya semua kalian. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siru wa absiru, maka berangkatlah kalian dan kabar gembira untuk kalian. Fa inna Allah wa'adani ihda ta'ifatain, wallahi laka anni anzur ila masra'il qaum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan aku berjumpa salah satu dengan keduanya. Kan bisa berjumpanya dengan Abu Sufyan, bisa berjumpanya dengan Abu Jahal. Salah satunya akan berjumpa dengan kita. Tapi aku lihat kehancuran mereka. Nabi sudah melihat kehancuran mereka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu jasa Sa'ad bin Mu'adz di perang Badar. Terakhir jasa beliau di perang Khandaq. Perang Khandaq tahu ya? Perang Karet. Itu banyak yang berjasa di situ hadirin. Orang taunya yang berjasa hanya Salman Al-Farisi. Memang iya betul. Dia yang mengusulkan Khandaq itu. Belum dikenal Khandaq itu di masyarakat Arab, sistem parit itu. Tapi di situ ada jasa Naim. Naim bermain politik saat itu. Ada orang dari Quraisy, itu zaman jahiliyah terkenal dia ahli politik. Ahli siasah, gak ada yang menang lawan politik sama dia. Orang tuh ada tuh, ahli-ahli politik tuh ada dalam dunia ini kan ya. Naim bilang, ya Rasulullah, izinkan aku memainkan politikku di sini. Diizinkan sama Nabi. Nah itu gara-gara politik dia, suku Yahudi Madinah yang bernama suku Quraidah itu jadi ribut sama sekutunya bangsa Quraisy di luar. Itu yang mainin politiknya Naim. Kapan-kapan deh kita kisahkan deh. Itu Naim pecah. Jadi sekutunya udah pecah itu. Sama Naim datang ke Quraidah. Ente dibahlulin, ente dibodohin sama orang Quraisy, sama suku Gotofan di luar. Mereka kalau kalah pulang, ente ada di dalam Madinah. Ente bakalan jadi tawanan Nabi semua ente. Kalau Nabi Muhammad yang menang, tuh Naim.
bikin surat. Dia mau nggak tinggal di tempat ente? Kalau dia mau tinggal di tempat ente terusin. Datang ke surat ke Abu Sofyan. Naim ngomong lagi sama Abu Sofyan. Abu Sofyan, ini suku Quraisy nggak benar ini. Dia minta jaminan dari ente. Jangan-jangan dia mau apa-apain tuh kepala suku kita Yahudi deh, bukan orang Arab. Wah, berantem akhirnya. Akhirnya bubar tuh suku tuh. Tuh Naim yang main itu, ahli politik yang baru saja masuk Islam. Saat itu ada lagi yang paling berjasa juga, Sa'ad ibn Mu'adz. Dia yang mengerahkan kaum Ansar untuk mendukung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datangnya surat dari Abu Sofyan mengancam Rasulullah, karena saat itu hitungan akal udah kalah udah. Madinah udah dikepung. Nggak sekarang besok, nggak minggu ini, minggu depan pasti masuk itu tentaranya. Tapi pada saat itu dia ancam suruh ngasih pajak ke Mekah. Kalau mau ngasih pajak kita mau pulang. Itu suratnya yang robek siapa? Sa'ad ibn Mu'adz. Pakai nama Rasul, baca di surat Abu Sofyan. Saat dirobek sebenarnya. Harta kita nggak boleh kita berikan kecuali hanya kepadamu ya Rasul. Gak ada urusan sama mereka. Kita siap lawan mereka. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya benar. Pas perang Khandaq dia kena panah. Kena panah tangannya. Panahnya beracun. Saat itu sakit-sakitan beliau. Habis gitu menang perang Khandaq. Singkat kisah, waktu perang Khandaq menang, nasib suku Quraidah ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi, nasib suku Quraidah ditentukan oleh keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena suku Quraidah yang ada di Madinah di bawah naungan suku Aus, dan pemimpin suku Aus adalah Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Nabi nggak selalu memutuskan langsung. Terkadang Nabi berikan semua sesuai dengan porsinya. Inilah pemimpin yang baik. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, yang ikut perang semuanya hukuman mati. Perempuan dan anak-anak mereka jadi budak. Selesai. Apa yang diputuskan diridhoi oleh Allah dan Rasul. Radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kemudian jelang beberapa hari kemudian, malaikat Jibril turun ke muka bumi. Malaikat Jibril turun ke muka bumi menyampaikan kepada Nabi, Nabi, siapa di antara umatmu yang pada hari ini kembali ke rahmat Allah? Kenapa? Kata Rasulullah. Kau lihat ya Rasulullah, itu malaikat gak berhenti turun ke muka bumi. Wah, Nabi ini kan melihat malaikat-malaikat itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat berbondong-bondong turun ke muka bumi ingin takziah dengan sahabat Nabi yang satu ini. Nabi tanya, siapa yang wafat hari ini? Siapa yang kembali ke rahmat Allah hari ini? Ternyata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu warḍah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, setiap tanah yang digali untuk menguburkan Sa'ad bin Mu'adz, tanah itu wangi kasturi. Jadi semakin digali lagi semakin wangi lagi. Semakin digali lagi semakin wangi lagi. Semakin digali lagi semakin wangi lagi. Waktu Nabi SAW menguburkan jenazah sahabat yang satu ini, Nabi jalannya jingkek. Bahasa kitanya jinjit. Jalan jinjit. Sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama sahabat, kenapa jalannya jinjit ya Rasulullah? Katanya terlalu penuh malaikat di sini, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya takut jalannya kalau nggak jinjit seperti ini, takut menzalimi para malaikat itu. Saking penuhnya para malaikat itu. Begitu kita dengar kabar-kabar ada orang meninggal kayak begini, apa nggak kepengen? Apa kita nggak kepengen meninggal jutaan malaikat yang nguburin kita? Apa kita nggak kepengen ratusan ribu lah malaikat yang mau nyolatin kita, yang mau nguburin kita, yang mau doain kita? Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini aja Raqib Atid ini yang ada di dua pundak kita, Raqib wa Atid. Ini sahabat kita. Dia ikut kemana kita jalan. Kata guru saya dulu, hati-hati sama Raqib Atid. Jadilah kamu teman yang baik. Malaikat itu temannya asiknya diajak ke gini-ginian, ke pengajian, enak dia. Baca Quran apa. Begitu kita ajak dia ke tempat gak benar, sakit hati dia. Kalau Anda lebih banyak ngajak ke tempat-tempat yang baik, katanya nanti kalau ente masuk alam kubur, dia sudah keluar kan, udah selesai tugasnya. Dia akan datang ke kubur. Nahnu dzahibati ala qabr.
wa nusalli alaik hatta taqumul qiyamah. Kami sekarang berada di depan kuburmu dan kami siap mendoakan ampunan Allah untukmu sampai datang yaumul qiyamah. Kalau Raqib Atid kita bawa kepada kebaikan, dia bakalan datang ke kubur kita seperti itu. Istri kita nggak ada terus 24 jam di kubur kita. Kirim doa belum tentu 24 jam. Mungkin sudah sama suami yang lain ya, wallahu a'lam. Anak-anak kita belum tentu kirimin doa sampai 24 jam kayak begitu. Raqib Atid nanti bakalan datang ke kita kalau kita baik sama dia. Kalau bapak-bapak baik sama dia, kalau ibu-ibu baik sama dia, selama ini ngajak. Kalau mau ke tempat buruk, enak nih kesian nih Raqib Atid. Gitu dong, ingat-ingat dong. Ingat-ingat dong sama yang dua deh. Dia soalnya mau nggak mau mesti ngikutin ente. Nah kalau ente bawa ke tempat nggak benar, dia harus ngikut. Tapi dia nggak benar. Teman nggak benar, sakit hati dia. Begitu ente masuk kubur, kalau sering ngajak dia ke tempat yang nggak benar, dia bakal ngomong, nahnu dzahibani ala qabri wa nal'anuk hatta taqumul qiyamah. Kami berdua berada di depan kubur dan kami siap melaknatmu sampai yaumul qiyamah. Kamu bukan teman yang baik untuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau mau ke tempat nggak benar, ingat-ingat ya, nggak enak nih Raqib Atid deh, nggak jadi deh, siar dia nggak enak. Kan gitu. Kalau kita ngajak ustaz, ngajak orang soleh kan masuk ke tempat gak benar, kita gak enak mau ke ustaz. Begitu juga sama Raqib Atid, banyak-banyak gak enak deh. Benar gak? Para hadirin hadirat, itulah kematian dari Sa'ad ibn Mu'adz, kematian yang indah. Dihadirkan oleh Nabi Muhammad, dihadirkan oleh para malaikat, dihadirkan oleh orang-orang soleh dan wangi kasturi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Angkat kedua tangan kita di bulan suci Ramadan ini, insya Allah Allah ijabah setiap doa kita. Karena doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berkomunikasi dengan Allah di Bukit Tursinah, beliau membatalkan puasanya. Kenapa? Tidak enak, mulutnya bau katanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya Musa, kenapa kau batalkan puasamu ya Musa? Katanya Nabi Musa, ya Allah, ini adabku kepadamu. Mulutku bau orang yang berpuasa ya Allah, sehingga aku batalkan puasaku karena aku hendak berkomunikasi dengan. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ala ta'lam anna rihas sa'ib atyab 'indi min rihil misik. Apakah kamu belum mengetahui ya Musa bahwa bau mulut orang yang berpuasa bagiku lebih wangi dari wanginya kasturi, lebih wangi dari wanginya misik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah anda yang sedang berpuasa, bau mulut anda sedang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan sukanya Allah dengan doa kita di pagi hari ini, dengan doa kita menjelang isyraq ini. Angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang memberikan kami kesempatan bisa masuk lagi di bulan suci Ramadan tahun ini. Engkaulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau tahu kekurangan kami banyak di Ramadan sebelumnya. Kau tahu kesalahan kami banyak di Ramadan sebelumnya, sehingga Kau memberikan lagi kami kesempatan masuk di Ramadan ini. Ya Allah, kami mohon ya Allah, bantuan hidayah-Mu, bantuan hidayah-Mu. Jadikan kami orang-orang yang kuat iman, jadikan kami orang-orang yang istiqamah di Ramadan tahun ini ya Allah. Amal-amal baik kami lebih banyak lagi di Ramadan tahun ini ya Allah. Hilangkan kami dari sifat malas, hilangkan kami dari sifat lelah beribadah, hilangkan kami dari segala macam penyakit. Selama bulan suci Ramadan ini berikan kami kesehatan, berikan kami kelezatan zikir, berikan kami kelezatan ibadah, berikan kami kelezatan puasa, berikan kami kelezatan tarawih. Ya Allah Maha Pemberi Hidayah, izinkan seluruh hamba-Mu di rumah-Mu yang sedang menjadi tamu-Mu bermunajat padamu dan menyebut nama-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah. Semua yang hadir merintihlah pada Tuhan kita semua. Katakan padanya ya Allah, katakan padanya ya Allah, katakan padanya ya Allah. Sebutlah nama Tuhan kita, sebutlah nama pencipta kita yang memberikan rezeki kepada kita. Semua katakan padanya ya Allah.
Semua katakan padanya, ya Allah, tidak usah menatap kanan dan kirimu, tidak usah lihat saya dalam doa ini. Lihatlah jiwamu yang sedang dipandang oleh Allah. Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat tubuh kita, tapi Allah melihat ketulusan hati kita dalam bermunajat kepadanya. Dan kita di pagi hari ini menunjukkan kefakiran kita di hadapannya, menunjukkan kemiskinan kita di hadapan yang maha kaya, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, wa huwa ar-Rahmanur Rahim. Rasakanlah kasih sayang Allah dalam munajatmu, rasakanlah cinta Allah dalam munajatmu. Allah suka dengan hamba-hamba yang merintih padanya, Allah suka dengan hamba-hamba yang memfakirkan diri di hadapannya, Allah suka dengan hamba-hamba yang menyebut namanya. Fadhkuruni adhkurkum, sebut namaku, ku sebut namamu. Semua angkat kedua tangan kalian munajat padanya, katakan ya Allah. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari lubuk hati yang terdalam munajat padanya, minta ampunan karena kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Kedua mata kita kotori dengan memandang maksiat, dengan meremehkan orang lain. Berapa banyak orang yang kita remehkan padahal dia adalah kekasih Allah. Berapa banyak yang kita pandang hina padahal dia kekasih Allah. Berapa banyak mata ini kita kotori dengan pandangan-pandangan melihat aurat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua telinga mendengar kalimat yang tidak baik, kedua telinga lebih hobi mendengar hal-hal yang buruk. Mulut sering berkata yang tidak baik, mulut sering menelan barang-barang yang haram. Pencernaan kita sering mencerna barang-barang yang haram. Kedua tangan berbuat zalim, kedua kaki berbuat zalim. Kemaluan bermaksiat, kemaluan bermaksiat. Kalbu kita bermaksiat dengan sombong, dengan hasud, dengan suuzan, dengan syirk billah Azza wa Jal. Sekarang minta ampunannya. Wa huwa ar-Rahmanur Rahim, wa huwa al-Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, bebaskan kami semua dari dosa ya Allah. Kami bersaksi, dosa itu laknatmu, dosa itu adalah murkamu. Dosa-dosa telah menjadi hijab antara kami denganmu. Kami sulit sedekah karena banyak dosa ya Allah. Terhijab diri kami dengan meyakini sedekah itu meluaskan rezeki, sedekah itu menambah berkah. Kami terhijab sehingga tidak bisa menikmati membaca Al-Quran, sehingga tidak bisa menikmati puasa, sehingga tidak bisa menikmati ibadah-ibadah dan zikir-zikir kami padamu. Dan pada hari ini hamba-hambamu betul-betul menendahkan kedua tangannya merintih padamu. Ampuni kami semua ya Allah, maafkan kami semua ya Allah. Bersihkan dosa-dosa kami dengan kasih sayangmu ya Arhamar Rahimin. Ampuni juga ibu kami yang melahirkan kami, ampuni ibu kami yang menyusui kami, ampuni ibu kami yang telah memberikan literan darah kepada kami lewat air susunya. Ampuni ibu kami yang penuh perhatiannya dan cintanya pada kami. Terlebih ibu kami yang di alam barzakh, yang Ramadan tahun ini tidak lagi bersama dengan kami. Ramadan tahun lalu masih sahur bersama, masih pernah buka puasa bersama. Tahun Ramadan ini ibu kami di alam barzakh. Ya Allah, kami mohon padamu, ampuni ibu kami, ampuni mama, ampuni ummi, luaskan kuburnya, terima amal solehnya. Semua katakan padanya ya Allah, semua katakan ya Allah. Bapak ibu semua yang hadir di masjid ini katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni ibu kami, rahmati ibu kami. Ampuni abah kami dan rahmati abah kami, baik-baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Izinkan kami bisa berbakti kepada keduanya. Ampuni guru-guru kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin al-mu'minat. Allahumma fadil haramaini syarifain ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah, kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah.
Allah. Kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Hancurkan Yahudi dan sekutunya ya Allah. Ya Allah, semua munajat kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Ingin umrah ketiga masjid, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa. Kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Kembalikan Aqsa ke tangan kaum muslimin ya Allah. Berikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, waktu puasa di masjid, waktu subuh kami sudah datang dari salat subuh. Ada permintaan kami yang terpenting di sini ya Allah. Kami titipkan dari sekarang padamu. Kami mohon husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan mencintaimu dan Rasulmu melebihi segala-galanya. Wafatkan kami dalam keadaan kami tidak punya dosa padamu, tidak punya kesalahan kepada nabimu, tidak punya kesalahan kepada orang sekitar kami. Dalam keadaan kami memaafkan mereka dan mereka memaafkan kami ya Allah. Kami mohon kami bisa mengucapkan di akhir hidup kami di muka bumi, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na ma'atul umrin bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya. Jangan kena lelah, terus ibadah, terus zikir, banyak salawat. Insyaallah Allah jadikan kita semua hamba-hamba terpilih yang meraih husnul khatimah. Barakallahu fina wa fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu isyarat. Ya khotbah, ya mushaf. Yang batal wudhu silakan berwudhu terlebih dahulu. Salat isya.